Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eiland. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eiland menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eiland mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Brigade Al-Qassam melancarkan serangan balasan lebih kejam ke posisi Israel. Sayap militan Hamas ini membantai tentara Israel yang sedang melakukan pertemuan. Adapun mereka melakukan pertemuan di timur Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan dari Al-Qassam. Pihaknya mengumumkan pergerakan Brigade Al-Qassam dilakukan pada Sabtu 18 November malam. Al-Qassam dilaporkan menembaki pertemuan tentara Israel di Khan Younis. Tanpa ampun, Al-Qassam langsung menembaki pertemuan tersebut dengan rentetan serangan mortir. Diduga pertemuan tersebut sedang membahas mengenai serangan yang hendak dilancarkan di jalur Gaza. Adapun serangan tersebut menjadi tindakan balas dendam Al-Qassam terhadap tentara Zionis. Pasalnya tentara Israel telah melakukan 2 pembantaian terhadap sekolah Al-Faqoura dan Tel Azatar. Pembantaian tersebut tidak dapat diterima lantaran menjadi lokasi sejumlah besar pengungsi di jalur Gaza Utara. Akhirnya Israel mengakui bahwa tentaranya telah membunuh 364 warganya sendiri. Kondisi itu terjadi saat serangan Hamas pada 7 Oktober silam yang disebut menyerang warga Israel dalam festival musik. Rupanya warga sipil yang tewas merupakan ulah dari tentara Israel. Dikutip dari Middle East Eye, informasi itu disampaikan oleh investigasi Israel. Pasalnya, investigasi Israel melakukan penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober. Terlebih, helikopter tentara Israel kepergok melakukan penembakan terhadap warganya yang sedang berada di festival musik tersebut. Namun Israel justru menuduh Hamas yang melakukan pembantaian terhadap warga pendudukan. Lantas, melalui investigasi tersebut, Israel mengakui tentara Zionis yang justru melakukan pembantaian itu. Para penyelidik mengatakan bahwa target serangan Hamas tampaknya adalah sebuah kibuts, namun Hamas mengubah rencana setelah mengetahui festival musik tersebut. Selain itu, penyelidikan menemukan bahwa sebuah helikopter tentara Israel yang tiba di tempat kejadian. Dilaporkan helikopter tersebut secara keliru menembak pengunjung festival dan bukannya anggota Hamas. Menurut polisi, setidaknya 364 orang tewas dalam festival tersebut. Iran mengatakan bahwa Israel sedang menuju keruntuhan selesai diserang oleh Hamas. Bahkan keruntuhan itu didapat Israel hanya dalam waktu 48 jam saja. Kekalahan tersebut juga menjadi penghinaan besar bagi sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Dikutip dari Reuters, hal tersebut disampaikan oleh Panglima Korps Garda Revolusi Iran, yakni Mayor Jenderal Hussein Salami. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berpidato di tengah demonstrasi warga Iran pada Sabtu 18 November 2023. Saat itu, ribuan warga Iran melakukan demonstrasi untuk memprotes kematian anak-anak dan warga sipil lainnya dalam perang Gaza. Salami mengatakan bahwa Palestina sedang berada di jalur perang gesekan, sementara Israel akan menghadapi kekalahan telak dan berakhir di tong sampah sejarah. Pihaknya juga menekankan operasi militer yang berlangsung akan membuat perlawanan Palestina mengalami kemenangan. Pasalnya Hamas akan mengalahkan Israel hanya dalam waktu 48 jam saja. Di satu sisi, Salami mengatakan kebencian terhadap Amerika Serikat sudah menyebar ke seluruh dunia. Kondisi itu didapat seusai Amerika Serikat sempat mendukung Israel. Salami mengatakan beberapa negara telah memberikan pukulan berat terhadap Amerika Serikat dengan memboikot produk-produknya.
Hezbollah kembali menargetkan pemukiman yang dipenuhi oleh tentara Israel di perbatasan Lebanon. Dalam serangan tersebut, dua tentara Israel tak sadar turut menjadi target serangan dari Hezbollah. Inilah detik-detik tentara Israel berjalan menemui rekannya. Adapun video tersebut diunggah oleh Hezbollah pada Minggu 19 November. Dalam keterangannya, serangan Hezbollah itu terjadi pada Jumat 17 November silam. Hezbollah menargetkan posisi pendudukan Israel di pemukiman Al-Manara. Sementara dalam video yang beredar terlihat seorang tentara sedang menuju ke pemukiman tersebut. Dia terlihat santai berjalan di jalan menanjak yang hendak menemui rekannya. Rupanya dua tentara Israel itu tak sadar menjadi target Hezbollah, padahal militan Lebanon ini telah membidik dua tentara Israel itu dari kejauhan. Saat sampai di tujuan, barulah Hezbollah menghantam sebuah barak yang diduga tempat berkumpulnya Zionis. Sontak serangan tersebut mengakibatkan ledakan dahsyat hingga puing-puing bangunan bertebaran. Kelompok militan Ansarullah atau Houthi Yaman jadi perbincangan. Houthi membajak kapal kargo di Laut Merah tanggal 19 November. Informasi kepemilikan kapal simpang siur. Ada yang menyebut kapal tersebut milik perusahaan Inggris dan dioperasikan oleh perusahaan Jepang. Ada juga yang menyebut kapal milik pengusaha asal Israel. Di atas kapal terdapat 22 awak kapal dari berbagai negara, termasuk Ukraina, Bulgaria, Filipina, dan Meksiko. Setelah militan Houthi membajak kapal kargo milik Israel di Laut Merah, kapal tersebut tiba di pelabuhan Hodeidah, Yaman. Dalam pernyataan di media resminya, juru bicara militer Yaman Houthi Brigadir Jenderal Yahya Sari mengatakan penyanderaan kapal untuk memberi tekanan kepada Israel menghentikan pembantaian warga sipil Palestina. Operasi militer Houthi mendapat persetujuan dari pemimpin tertinggi Houthi Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi. Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Yaman dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa melakukan operasi militer di Laut Merah yang hasilnya adalah penyitaan kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Angkatan Bersenjata Yaman menangani awak kapal sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam, kata Yahya Sari. Angkatan Bersenjata Yaman memperbarui peringatan mereka kepada semua kapal milik musuh Israel atau yang berhadapan dengannya bahwa mereka akan menjadi sasaran sah Angkatan Bersenjata Houthi Yaman. Resolusi ini menyerukan semua negara yang warga negaranya bekerja di Laut Merah untuk menahan diri dari pekerjaan atau aktivitas apapun dengan kapal Israel atau kapal milik orang Israel. Media-media barat melansir Houthi Yaman menggunakan helikopter buatan Rusia untuk mendaratkan militannya di atas kapal seperti dilaporkan NBC News. Houthi Yaman merilis foto-foto kapal kargo milik Israel yang disita Houthi kemarin membawa perlengkapan militer di dalam kargonya. Pasukan Pertahanan Israel IDF menanggapi pembajakan kapal kargo di Laut Merah oleh Houthi. Itu bukan kapal Israel. Penyitaan kapal kargo oleh Houthi di dekat Yaman di Laut Merah bagian selatan adalah insiden global yang sangat serius. Kapal ini meninggalkan Turki dan menuju ke India dengan awak sipil internasional,
tanpa warga Israel. Demikian pernyataan resmi pasukan pertahanan Israel tanggal 20 November. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Iran di balik pembajakan kapal kargo di Laut Merah itu. Pembajakan kapal tersebut merupakan tindakan teroris Iran. Kami mengutuk keras serangan Iran terhadap kapal internasional, kata Netanyahu. Kantor Netanyahu mengecam penyitaan Galaxy Leader, sebuah kapal pengangkut kendaraan, dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme Iran lainnya yang mencerminkan pengabaian terang-terangan Iran terhadap warga dunia bebas dan dampaknya secara internasional terkait dengan keamanan rute pelayaran global. Terpisah, Iran melalui pernyataan resmi membantah sebagai dalang penyanderaan kapal oleh Houthi. Militer Israel Minggu tanggal 19 November mengatakan kapal kargo dibajak di wilayah selatan Laut Merah ketika berlayar dari Turki ke India. Pembajakan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa ketegangan regional terkait perang Israel-Hamas akan meluas ke sektor maritim. Dalam sebuah unggahan di media sosial, militer Israel menyebut pembajakan itu sebagai insiden yang sangat serius di tingkat global, tetapi mengatakan kapal itu bukan milik Israel. Kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengatakan kapal itu milik Inggris dan dioperasikan Jepang, serta membawa 25 awak yang berbeda kewarganegaraan tetapi bukan warga Israel. Menurut basis data pelayaran publik mengaitkan kepemilikan kapal itu dengan Raikar Carriers yang didirikan oleh Abraham Rami Ungar yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Israel. Ungar kepada The Associated Press mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian tersebut tetapi belum bisa berkomentar karena masih menunggu rinciannya. Serangan di lepas pantai Yaman itu terjadi hanya beberapa hari setelah Houthi mengeluarkan grafik dengan teks dalam bahasa Ibrani, Arab dan Inggris yang berbunyi, "Kami akan menenggelamkan kapal Anda." Gambar itu menunjukkan sebuah kapal komersial Israel terbakar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.